Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan November 2020 dan ini untuk zodiak Leo ya. Leo pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Pembacaannya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak resonate, nggak sesuai, nggak terbukti atau apapun, ya berarti memang bukan untuk kamu. Kok bisa kayak gitu? Katanya pembacaan prediksi, ya karena pembacaannya kan general, umum, nggak ditujuin untuk kamu ya. Take a simple as that ya. Jadi nggak perlu melabelkan sesuatu yang memang belum pasti untuk kamu. Oke, untuk Leo, entah Leo Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi aku bakal bilang bakal resonate untuk Moon dan Rising ya, Moon atau Rising. Kalau Sun mungkin bakal kurang, tapi ya whatever, apapun bisa terjadi karena memang implementasinya untuk kalian bakal berbeda ya. Untuk Leo dari tanggal 11 sampai 20 November 2020 ada transform, ada growth, ada get clear, dan di the bottom of the deck-nya ada self love. Leo, aku ngeliat kamu terlalu banyak mengasihani diri sendiri ya, dan itu membuat kamu cukup lemah di sini. Entah kamu memang udah banyak yang kamu lalui ya, wajar, hal yang manusiawi dan rasa yang wajar sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak dan terlalu sering mengasihani diri sendiri, itu bakal bikin kamu nggak akan bergerak kemana-mana. Kamu hanya akan jalan di tempat. Jadi kayak, iya gue selalu disakitin, gue selalu dikecewain, dia ninggalin gue, bla 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 bla, kerjaan gue gagal, gini-gini lah, gitu-gitulah, ada konflik ya. Tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa setelahnya. Kamu diam aja di situ. Dan itu bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. So kamu harus review dan evaluasi akan hal itu. Kita lihat tarotnya. Ada 2 coins, ada the devil, dan ada the chariot. Energi Capricorn keluar, ada energi Cancer juga. Tapi kita lihat ya, kamu berhubungan dengan zodiak apa, atau ini pembacaan zodiak apa. Remember ya, setiap orang pasti bakal berbeda, jadi bisa jadi nggak keluar zodiak sesuai dengan kamu. Oke, kita lihat. Ada Scorpio di sini dan angka 3 keluar. Bisa jadi memang kamu berurusan dengan seseorang yang mempunyai perhitungan tanggal lahirnya 3 atau life path-nya 3 ataupun namanya 3 ya. Seseorang yang punya Sun, Moon, Rising atau Venus di Scorpio. Ada satu sisi di mana kamu takut untuk memulai suatu hal yang baru karena sakit lagi, karena memang kamu ngerasa orang lain yang nyakitin kamu, dan itu salah.
Yang nyakitin adalah ekspektasi kamu. Dan kalau kamu ngerasa kalau kayak gitu ekspektasi, salah dong. Terus nggak boleh ekspektasi. Kalau kamu memang cinta dengan sayang dengan diri kamu sendiri, kamu bakal tahu ekspektasi seperti apa yang harus kamu punya. Kalau kamu belum nyampe ke masa itu, ya pasti kamu bakal gak setuju dengan apa yang aku bilang. Karena konsep yang kamu pikirkan, rasa yang kamu pikirkan adalah pasangan ya, atau hubungan seharusnya begini dan seharusnya begitu. Padahal cinta gak ada yang namanya di dalamnya itu adalah seharusnya. Gak ada. Cinta itu adalah ngelihat salah satu dari kalian sama-sama bertumbuh, dan itu aku ngeliat kamu bakal ngeliat itu dengan jelas nantinya, atau orang yang kamu tuju bakal ngeliat dengan hal itu dengan jelas nanti. Ada Ace of Swords, ada The Tower, dan ada Eight of Cups, ada Eight of Chalices. Perpisahan ataupun gagalnya, apapun yang terjadi sebelumnya, itu memang harus terjadi. Karena apa? Kamu harus membangun diri kamu dari awal, dan kamu harus mengubah pola pikir kamu, dimana ya cinta dan kasih sayang gak ada seharusnya di dalamnya. Dan cinta dan kasih sayang gak ada pengontrolan di dalamnya, gak ada yang mendominasi di dalamnya. Seven of Coins atau Seven of Pentacles, dan ada Ten of Pentacles, Five of Swords. Konsep ini nyakitin kamu, ngecewain kamu, ya itu wajar, kan itu proses healing, dimana memang kamu yang kamu harus tahu adalah proses kehilangan, kesakitan, kekecewaan sebenarnya membantu untuk kamu ngelihat kenyataannya seperti apa, realita itu seperti apa. Tapi kebanyakan dari kita kan nggak mau ngelihatnya karena sakit, ngecewain. Padahal sakit itu ada karena memang kalau nggak sakit kamu nggak akan belajar apa-apa, kasarnya gitu ya. Nine of Wands. Kamu harus mulai percaya dengan diri kamu sendiri ya, yakin kalau apapun yang terjadi itu bukan karena diri kamu buruk, dan stop untuk menyalahkan diri sendiri. Yang ada bakal nanti kamu sakit sendiri. Kita lihat oracle lagi. Sorry. Ini Virgo ya tadi. Urusan dengan Virgo dengan Scorpio aku tahu terbalik-balik memang ya lambangnya. Kita lihat walking away. Let the thinking man. Third chakra. Woman holding a coin. Ini masa untuk kamu banyak lebih mendengarkan ya, gak terlalu banyak untuk berpikir dan gak terlalu banyak berasumsi atau judging sesuatu hal yang memang kamu belum begitu paham ya.
Kamu cukup overthinking di mana harus gini, harus gitu ya. Dan apa aku harus bicara ini, apa aku ngomong itu ya, apa aku ngomong salah tadi ya, aku ngomong apa sih tadi, pokoknya ya nyalahin diri sendiri. Dan itu bukan hal yang bagus. The Garden and the Gate, ada victory, third chakra. Semakin cepat kamu melepaskan rasa itu, semakin baik. Kenapa? Karena lambat laun ya rasa itu bakal nyesakkan dada kamu. Jadi kembali lagi ke main energy oracle pertama adalah self love. Kamu harus belajar mencintai dan menyayangi diri sendiri. Dimana ya, stop untuk menyalahkan diri sendiri, stop untuk ngerasa diri kamu gini lagi itulah, nggak akan ada habisnya ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu pasti. Bahkan di saat kamu ngerasa diri kamu benar pun kamu tetap bisa disalahkan. Bahkan udah kamu salah dan akhirnya kamu mencoba untuk memperbaiki, tetap aja ada yang notice kalau kamu salah. Kenapa? Ya karena memang secara apa ya, aku bisa bilang manusia itu terlalu fokus dengan celaknya atau kesalahan orang lain. Tapi untuk melihat ke diri sendiri itu sulit. Orang lebih mudah berkomentar untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Kenapa ada orang yang seperti itu? Ya karena dia juga enggak akan mampu ngelakuin itu ke diri mereka sendiri, jadi mereka lakuin ke orang lain. Istilahnya dilampiaskan gitu, buang sampah ke orang lain. Dan pertanyaannya, apakah kamu mau ngambil sampah orang itu? Kalau kamu sibuk dengan kerjaan dan karir kamu, dan sibuk dengan hal-hal yang penting yang menjadi prioritas kamu saat ini, apapun itu nggak jadi masalah. Trigger orang itu ya biarkanlah, nanti bakal hilang sendiri dan bakal pergi sendiri. Rest and rejuvenation, self love ya pasti requires, pasti minta, membutuhkan memang untuk kamu istirahat ya, banyak untuk merenung tuh lebih ke arah nggak overthinking ya, merenung ya biasa aja, nggak juga sampai kosong pikiran, cuman ya istirahat dan mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk ngelepasin diri dari apapun juga, detach from anything ya. Kita lihat tarotnya lagi. Wheel of Fortune. Kamu bisa kok ngelewatin ini, bisa, aku ngeliat ya, asal kamu mau dan gak perlu takut. Gak ada yang bakal nyakitin kamu kok kalau kamu gak memberikan izin, gak menempatkan ekspektasi kamu di situ. Dan ada the Sun, the Sword, Six of Pentacles, dan mulailah dengan lebih banyak memberi, mendengarkan ya, dan gak terlalu banyak menilai apapun juga yang menjadi opsi orang lain di hidup mereka. Mereka punya hak dan pilihan mereka sendiri. Even bahkan orang yang berurusan dengan kamu, entah ini siapapun juga, pasangan, mantan kamu ya, mereka punya hak atau memang punya rasa yang untuk melakukan apapun yang mereka mau. Dan moralitinya kita lihat itu salah apa ataupun benar, itu bukan hak aku yang bilang itu salah ataupun benar. Tapi yang kita lihat adalah dimana memang dia punya hak, layaknya kamu juga punya hak untuk memilih apapun yang mau dilakukan, benar ataupun salah ya, kita nggak punya hak untuk menilainya.
King of Swords, King of Wands, High Priestess, Two of Cups. Ada rasa yang memang masih judging, masih menilai pasangan kamu ataupun siapapun ini ya, yang ada relasinya dengan kamu, hubungannya dengan kamu, yang dia tuh salah, dia tuh begini, dia tuh harusnya gini, harusnya gitu ya. Dan harus ku bilang ya, kembali seperti yang ku bilang, kamu sedang menempatkan diri kamu di kesakitan karena kamu meminta dia untuk jadi seperti yang kamu mau, sedangkan gak akan ada orang yang benar-benar bisa jadi yang kamu mau, dan gak ada orang yang benar-benar tepat untuk kamu, itu gak akan pernah ada. Tapi coba untuk ngelihat, apakah aku adalah orang yang tepat? Kita jarang ngelihat itu kan, jarang ngerasain itu semua, karena kita terlalu terfokus dengan orang lain ya. Dan stop untuk nyalahin diri sendiri ya. Jika ada buat kesalahan, that's okay, nggak masalah. Dan jika ada orang yang terus-terusan ya judging kamu, menghina kamu, kamu tuh begini, kamu itu begitu ya, biarkanlah mereka. Kalau mereka berlebihan, ya udah cut them out gitu ya. Jangan lagi berusaha untuk dekat dengan mereka, jauhi mereka untuk sementara waktu. Kenapa? Karena dengan energi mereka begitu ya, mereka toksik sama kamu. Mereka hanya menyebarkan energi yang gak baik, sedangkan diri kamu masih gak stabil. Jadi pikirkan tentang kebaikan kamu saat ini, dimana kamu butuh waktu. Self love itu butuh waktu, istirahat itu butuh waktu, gak sebentar, lama. Siapapun yang penyembuhan saat sakit pun itu pasti lama, 2-3 hari ya di rumah sakit, misalnya masuk rumah sakit ya. Apalagi kita yang sakit mental, gak akan ada hitungannya 2-3 harian di rumah sakit, belum tentu. Ten of Cups, Six of Swords, Eight of Cups. Kamu harus belajar melepaskan siapapun yang udah melakukan ini semua ke kamu, menyakitin, ngecewain, mengkhianati kamu, mengkhianati komitmen ya. Sakit ya, memang sakit banget, tapi harus tetap kamu belajar menerima saat ini ya. Memang kalian sudah nggak sama-sama, misalnya untuk kalian yang berpisah, dan itu memang pilihan dia punya hak untuk hal itu. Tapi bukan berarti aku bisa bilang dia punya hak untuk mengkhianati kamu, no. Kita nggak ngelihat masalah moralitinya, tapi masalah apa yang dia rasakan dan kamu rasakan. Jika kamu di posisi itu, di posisinya dia ya, dan kamu mempunyai rasa seperti itu, kamu bakal mikir ya, aku nggak bakal kayak gitu, no. Kalau kamu di posisi dia, kamu pasti melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena apa yang kamu rasakan dan dia pikirkan itu berbeda. So, lepaskan semua kata-kata atau rasa yang ataupun hal yang kamu rasa ya dia nyakitin, dia ngecewain gitu. Itu bukan lagi masalahnya, bukan di situ. Isunya adalah gimana diri kamu lepaskan. Mau dia ngecewain, mau dia apapun yang udah dilakukan lah, abaikan itu semua, biarkan aja. Tapi lihat apa yang udah terjadi sampai saat ini dan apa yang udah kamu lakukan ke diri kamu sendiri. Itu yang belum kamu lihat. The World dan Queen of Wands. Kamu harus mengambil langkah pasti ya. Kamu ingin apa? Stay di situ apa enggak? Ya, kenapa? Ada big transformation, ada death. Tadi aku bilang ini Scorpio dan aku salah. Ternyata kartu Scorpio keluar. Sih, terkadang kesalahan memang harus terjadi. Kenapa? Kesalahan itu memang menunjukkan hal yang sebenarnya, di mana kartu Scorpio keluar. So, di mata kamu mungkin aku salah tadi ya, tapi kartu Scorpio keluar. Jadi salah apa enggak sekarang? Kan enggak.
Jadi kita coba ngelihat suatu hal nggak saat hal itu terjadi pertama, tapi ngelihat hal itu terjadi saat udah kita lewati. Kita pasti bisa ngambil pelajaran dari sana. Dan kartu death ini bukan kartu yang nyaman, kartu membahagiakan. Ini big transformation. Kartu ini yang banyak orang gak suka, membawa karma yang besar, ya, membawa ketakutan kamu. So, ketakutan dan trauma kamu dimunculkan, dia melakukan itu semua. Ya kenapa? Ya karena kamu harus self healing, kamu harus banyak mencintai diri sendiri. Gitu, itulah jawabannya, gak ada yang lain. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kamu, bukan karena dia gak sayang sama kamu. Ini bukan masalah sayang, masalah cinta, no, tapi ini masalah tentang apa yang Tuhan sedang melakukan di hidup kamu, menjadi tujuan di dalam hidup kamu sekarang. That's it. Yang lain itu enggak gitu. Maksudnya adalah cuman itu yang kamu pikirkan selama ini, ketakutan kamu. Enggak, itu hanya ketakutan kamu. Fear is an illusion, ya. Fear itu adalah ketakutan. Dan remember, saat kamu takut, kamu menciptakan ilusi ketakutan itu sendiri. Jadi ketakutannya itu benar-benar ada apa enggak? Itu terkadang memang benar-benar ada, tapi terkadang kamu yang membuat ilusi ketakutan itu menjadi nyata. Kamu manifestasikan menjadi hal yang memang nyata. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada air kura blossoming, you are just getting started. You have patience with yourself, the process, and do not give up. See, apapun yang terjadi ini baru mulai, baru tahap pertama, kok nggak selesai ya, gitu. Ya karena memang prosesnya nggak ada yang tahu sampai kapan. Kalau Tuhan bilang belum, ya mau gimana? Mary Magdalene, unconditional love. Love yourself, others, in every situation, no matter what the outward appearance may be. So, apapun yang terjadi memang mengajarkan kamu untuk melihat cinta sejati itu seperti apa, true love itu apa. Karena cinta yang sebenarnya adalah cinta yang tanpa syarat apapun. Mau orang itu terlihat seperti apa, mau cantik apa enggak, tampan apa enggak, dia ada untuk kamu apa enggak, ya, itu enggak masalah. Selama kau mencintai dan menyayangi diri sendiri, dan kau menghargai diri kamu di situasi apapun juga, dan kamu yakin dan percaya bahwa semuanya bakal baik-baik aja, itu adalah proses mencintai diri sendiri. Dan itu yang Tuhan pengen hidupkan di dalam diri kamu. So please, ya, bangkitlah dari sana. Mau kesakitan sekuat apapun, kamu lebih kuat daripada kesakitan itu sendiri, ya. So that's it. Thank you so much udah nonton video ini, dan I hope that you can enjoy this video. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, ya, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. Ya, aku melayani counseling dan personal berbayar, reading berbayar, ya. Oke. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.